Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Patriark Sekte Iblis Surgawi langsung memotong kata-kata dari salah satu tetuanya, hingga membuat tetua itu terdiam dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Namun ekspresi hampir semua tetua yang ada di dalam aula tampak muram, karena mereka sebenarnya sangat takut bila ada pasukan kuat yang datang. Apakah pasukan mata-mata kita ada memberikan kabar tentang kekuatan musuh? Silahkan laporkan kepada saya. Lapor Patriark. Salah satu mata-mata kita mengatakan bahwa ada 4 orang praktisi yang datang dari dunia bagian barat, dan menurut laporan, keempat praktisi inilah yang menghabisi dan menghancurkan klan Tun yang merupakan klan bawahan kita di perbatasan. Mendengar laporan itu, Patria terdiam sejenak. Dia tidak menyangka bahwa yang menghancurkan klan Tun telah bersekutu dengan klan dan sekte aliran putih. Patriark Sekte Iblis Surgawi segera menghubungkan keberanian sekte dan klan aliran putih yang berniat menyerang sektenya. Berarti musuh yang sebenarnya telah tiba di wilayah kekuasaanku, aku tidak boleh lengah sedikitpun. Patriark Sekte Iblis Surgawi bergumam dalam hatinya, memikirkan 4 orang praktisi asing yang datang itu. Baiklah, kalau begitu, saya sendiri yang akan mengirimkan pesan kepada praktisi pendukung kita yang ada di dunia langit. Karena tidak mau kecolongan, Patriark Iblis Surgawi terpaksa menelan kembali ludahnya tanpa malu-malu untuk meminta bantuan ke dunia langit. Setelah selesai pertemuan, Patriark Sekte Iblis Surgawi pergi ke belakang sekte kemudian mengirimkan energinya ke langit bersamaan dengan mengirim pesan suara kepada praktisi pendukung sektenya, agar beberapa hari ke depan bersiap-siap turun ke dunia bawah membantu sektenya menghadapi musuh kuat. Para praktisi pendukung sekte iblis neraka dan sekte iblis surgawi tidaklah sama, begitu juga dengan sekte iblis lainnya yang menguasai wilayah masing-masing. Para praktisi yang menghuni dunia langit juga sebenarnya memiliki kepentingan mereka masing-masing dalam mendukung sekte di dunia bawah, yaitu sumber daya, dan sementara itu di sekte Harimau Api, semuanya akhirnya berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Chen Wen, yaitu para tetua sekte Harimau Api akhirnya mengadakan pemilihan patriark baru, dan tetua Qin Haidang terpilih secara aklamasi menjadi patriark sekte Harimau Api dan menjadi patriark yang menjunjung tinggi keadilan dan jalan lurus, tidak seperti matriark sekte mereka yang terdahulu. Matriark sekte mereka terdahulu telah bersekutu dengan sekte iblis. Hari yang inanti-nantikan akhirnya tiba. Ribuan pasukan sekte dan klan berdatangan menggunakan jalur teleportasi menuju sekte Harimau Api. Mereka juga telah mendapat kabar bahwa sekte Harimau Api telah mengangkat seorang patriark baru, yaitu Patriark Qin Haidang. Para pemimpin sekte dan klan aliran putih memberi selamat kepada Patriark Qin Haidang dan mereka mengharapkan agar sekte Harimau Api tidak mengikuti matriark terdahulu yaitu matriark Dimei. Perlahan namun pasti jumlah pasukan yang datang dari sekte dan klan aliran putih sudah mencapai jutaan pasukan. Setelah menunggu sampai sore hari, akhirnya semua pemimpin sekte dan klan berkumpul bersama pasukan mereka di Harimau Api. Sekte Harimau Api juga tidak mau kalah, mereka juga ikut siap mengirimkan ratusan ribu pasukan sektenya untuk mengambil bayan dalam penyerangan sekte iblis surgawi. Chen Wen kali ini tidak memberikan senjata panahnya kepada pasukan sekte dan klan aliran putih di wilayah selatan ini, karena Chen Wen ingin semua pasukannya sendirilah yang akan menyerang menggunakan senjata panah tersebut, senjata panah yang tadinya digunakan di peperangan melawan sekte iblis neraka yang Chen Wen pinjamkan kepada para pasukan sekte dan klan wilayah barat, kini telah diambil kembali oleh Chen Wen. 1000 senjata panah semuanya digunakan sendiri oleh bawahannya di dalam dunia cincin dan siap berperang ketik dipanggil oleh Chen Wen. Chen Wen melayang di langit sekte Harimau Api di hadapan para pasukan sekte dan klan aliran putih. Kemudian dia menggunakan energinya untuk mengeluarkan suara. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pasukan yang datang untuk berperang melawan sekte iblis surgawi.
malam ini juga kita akan langsung bergerak menyerang Sekte Iblis Surgawi, karena itu bersiap-siaplah. Baik Tuan Chen Wen, kita menghancurkan Sekte Iblis Surgawi untuk kehidupan anak keturunan kita agar mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik, jadi kobakan semangat kalian dalam memerangi ras iblis dan antek-anteknya. Kami siap berperang. Seluruh pasukan pun berteriak kencang, aura mereka melambung sampai ke langit hingga menggetarkan langit dan juga daratan. Chen Wen menatap Qin Haidang, kemudian berkata, "Patriark Qin Haidang, silahkan buka pintu keluar, kita akan segera berangkat menyerang." "Baik Tuan Muda." Patriark Qin Haidang membuat sebuah segel tangan kemudian dilemparkannya ke suatu sudut kemudian terbukalan sebuah portal jalan keluar dari dunia independen yang terbuka sangat lebar. "Semuanya, mari kita bergerak menuju Sekte Iblis Surgawi." Chen Wen berteriak memerintahkan seluruh pasukan untuk berangkat. Chen Wen juga telah mengeluarkan pasukan bayangan iblis dan juga pasukan hewan jiwa yang kedua pasukan ini tidak terlihat oleh siapapun kecuali Chen Wen. Pasukan tersembunyi ini langsung bergerak menuju Sekte Iblis Surgawi, karena pemimpin kedua pasukan ini telah menerima ingatan dari matriark Dimei yang ditransfer Chen Wen kepada kedua pemimpin pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Sedangkan pasukan Chen Wen yang berupa ras hewan iblis yang dapat merubah wujudnya menjadi manusia serta yang dari ras manusia juga telah keluar sebanyak beberapa puluh ribu orang. Sedangkan 1000 orang lainnya semuanya mengangkat senjata berupa mesin panah yang dibuat oleh Chen Wen. Pasukan sekte dan klan yang melihat bawahan Chen Wen yang keluar dari ruang kosong sangat terkejut melihat mereka, karena aura yang terpancar dari tubuh bawahan Chen Wen sungguh sangat mengerikan dan mengalahkan aura pasukan sekte dan klan aliran putih yang berjumlah puluhan juta orang itu. Aura yang dipancarkan oleh bawahan Chen Wen bahkan dapat mempengaruhi langit dan juga daratan. Semua pasukan Chen Wen sengaja mengeluarkan aura mereka sampai ke puncaknya, hingga membuat banyak pasukan yang ada di sana sedikit tertekan. Mengerikan, ternyata Tuan Chen Wen memiliki pasukan yang sangat kuat. Benar, aku tadinya berpikir pesimis dengan kekuatan kita ini tidak akan mungkin menghadapi pasukan dari Sekte Iblis Surgawi. Namun sekarang aku sangat optimis. Benar, kita harus memberi semangat pasukan kita masing-masing. Ya, kita harus membakar semangat mereka karena kekuatan kita tidak kalah dari pasukan Sekte Iblis Surgawi. Para pemimpin sekte dan klan aliran putih yang melihat pasukan Chen Wen menjadi sangat bersemangat mereka pun membakar semangat pasukan mereka masing-masing. Perjalanan mereka ditempuh dalam waktu singkat dan ternyata kedatangan pasukan sekte dan klan aliran putih langsung disambut oleh pasukan Sekte Iblis Surgawi yang berjumlah puluhan juta orang itu. Sekte Iblis Surgawi sudah mendapatkan kabar dari pasukan mata-mata mereka mengenai rencana memerangi Sekte Iblis Neraka. Saat ini mereka melayang di langit dekat dengan Sekte Iblis Surgawi dan dihadang oleh puluhan juta pasukan Iblis Neraka. Patriark Iblis Neraka dan juga semua tetuanya dan juga para pasukan mereka menatap pasukan yang dipimpin oleh Chen Wen. Saat ini Chen Wen melesat di depan mereka semua, otomatis dia ditatap Patriark Iblis Surgawi dengan ganas. "Bocah, apakah kamu pemimpin mereka semua?" Chen Wen hanya menyeringai, dia melirik ke langit, sepertinya ada ruang kosong tempat persembunyian praktisi yang berasal dari dunia langit. Jumlah mereka tidak kurang dari 50 orang raksasa yang siap menyerang. Ranah rata-rata dari sosok-sosok klon praktisi dunia langit memiliki ranah Raja Surgawi keabadian tahap awal sebanyak 20 orang. Sedangkan di tahap kedua ada 10 orang, tahap ketiga ada 5 orang, 5 orang lainnya memiliki tahap kelima, dan 5 lagi memiliki tahap keenam, sedangkan sisa 5 orang lagi tahap ketujuh. Kali ini mereka benar-benar mempersiapkan kekuatan mereka dengan sangat kuat, karena tidak mau menjadi seperti Sekte Iblis Neraka yang dihancurkan dengan sangat cepat. Tubuh mereka semua besar-besar, itu adalah klon dari praktisi dunia langit. Patriark Sekte Surgawi benar-benar mempersiapkan kekuatan penuh mereka. Yah, dan kamu adalah Patriark Iblis, benar bukan? Bocah, kalau kamu mau bekerja di bawahku, kujamin hidupmu akan menjadi sangat makmur, saya bisa memberi kamu apapun yang kamu inginkan.
Patriark Sekte Iblis Surgawi berusaha menarik Chen Wen menjadi bawahannya dan menjanjikan banyak hal. Para pemimpin pasukan klan dan sekte aliran putih menjadi pucat wajah mereka, dan mereka sangat takut bila Chen Wen bergabung dengan Sekte Iblis Neraka. Benarkah? Apakah apapun yang kuminta kamu akan kabulkan? Itu benar, apapun permintaanmu akan kukabulkan. Aku tidak meminta banyak-banyak, aku hanya meminta nyawamu dan semua pasukanmu, bagaimana? Apakah kamu dapat mengabulkannya? Patriark Sekte Iblis Surgawi sangat marah ketika mendengar permintaan Chen Wen yang sangat menghinanya. Keparat kamu bocah, kamu akan menyesali keputusanmu ini. Semua pemimpin klan dan sekte aliran putih yang mendengar permintaan Chen Wen terhadap Patriark Sekte Iblis Surgawi menjadi lega, karena Chen Wen tidak mau menerima bergabung dengan sekte aliran Iblis Surgawi. Hahaha, aku tidak pernah menyesali apa yang telah kuputuskan. Mata Patriark Sekte Iblis Surgawi menatap Chen Wen dengan ganas, kemudian dia berkata kepada pasukan yang melayang di belakangnya, bunuh. Puluhan juta pasukan Sekte Iblis Surgawi segera melesat menyerbu pasukan sekte dan klan aliran putih dengan ganas. Chen Wen pun berteriak lantang kepada semua pasukan yang melayang di belakangnya. Maju, serang, bunuh, habisi iblis. Pasukan gabungan klan dan sekte serta pasukan Chen Wen sendiri langsung bergerak melesat menerjang musuh dengan segala kemampuan mereka sambil berterak kencang sampai membuat tempat tersebut bergetar. Sedangkan pasukan panah milik Chen Wen diperintahkan menembak di sebuah titik yang telah Chen Wen beritahu pasukannya menggunakan transmisi suara agar menembak di ruang kosong. Tempat di mana para klon praktisi dunia langit bersembunyi, agar dapat memaksa mereka keluar dari persembunyian mereka. Tanpa basa-basi, pasukan pemanah langsung menembakkan anak panah mereka yang telah menggunakan ukiran formasi. Di ruang kosong, para klon praktisi dunia langit sangat terkejut ketika melihat anak panah melesat menuju ke tempat mereka. Sial, sepertinya keberadaan kita telah diketahui. Kita juga harus bergerak, kalau tidak anak panah itu akan menyerang kita. Anak panah itu hanyalah anak panah untuk bocah kecil, kita tidak perlu menghindar, anak panah itu tidak akan bisa menyakiti kita. Baru saja mereka berbincang seperti itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat, hingga menghancurkan ruang kosong di tempat mereka. Keparat, anak panah ini melukaiku. Sial, bagaimana anak panah yang berasal dari dunia bawah mampu menyakiti kita? Para klon praktisi dunia langit sangat terkejut merasakan efek serangan anak panah yang dilapisi dengan formasi itu. Sebanyak 15 sosok klon langsung terluka parah karena meremehkan kekuatan anak panah milik Chen Wen. Dan sisanya segera keluar untuk bergabung dengan pasukan Sekte Iblis Surgawi menyerang pasukan gabungan sekte dan klan aliran putih. Sedangkan Chen Wen yang melihat hasil anak panah yang ditembakkan di tempat persembunyian praktisi dunia langit hancu, dia segera membuka dunia jiwa dan mengeluarkan 4 sosok hewan iblis ras penguasa. Bunuh para raksasa yang menyebalkan itu. Siap Tuan Muda. Chen Wen mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya dan mengeluarkan pedang naga penghancurnya. Konstitusi tubuh sempurna. Aktifkan. Kim Long. Apakah kamu siap untuk ikut bertempur? Saya siap Tuan Muda. Mari kita hancurkan pasukan lemah yang berwujud raksasa itu. Kim Long berteriak dari dalam gagang pedang yang dipegang Chen Wen, dan pedang tang ada di tangan Chen Wen langsung memancarkan cahaya keemasan. Para klon praktisi dunia langit yang dihadapi oleh 5 sosok bawahan Chen Wen itu tampak membuat bawahan Chen Wen kerepotan. Chen Wen yang melesat menggenggam pedang naga penghancur menggunakan bantuan sayapnya membuat gerakan Chen Wen sangat cepat. Chen Wen langsung menyabetkan pedang naga penghancur ke arah para klon praktisi dunia langit. Beberapa bagian tubuh klon praktisi dunia langit langsung terpisah setelah terkena sabetan pedang naga penghancur milik Chen Wen. Namun Chen Wen tidak berhenti bergerak. Para klon dunia langit tampak sangat panik karena gerakan Chen Wen sangat cepat dan tidak terprediksi. Sial, gerakan bocah itu tidak terbaca, aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Kembali 3 sosok klon terpenggal kepal mereka oleh pedang Chen Wen,
sisa klon yang lainnya menjadi ketakutan. Bagaimanapun juga rasa mendekati kematian tetap saja dapat mereka rasakan ketika pedang Chen Wen mengirimkan ancaman kematian. Chen Wen bergerak sangat lincah, bahkan gerakan Chen Wen lebih cepat dari teleportasi jarak dekat. Dalam setengah detik, Chen Wen dapat menebas sesosok klon yang berjarak 200 meter. Para klon dari dunia langit mulai ketakutan. Mereka ada yang telah berusaha mencoba membuka portal menuju dunia langit untuk melarikan diri. Kalau sudah datang ke dunia bawah untuk berperang, untuk apa kalian kembali lagi ke sana? Kalian akan mati semuanya dan tidak akan pernah kubiarkan satupun lolos dari kematian. Chen Wen berteriak mengancam semua klon yang sudah datang ke alam 4000 besar. Bocah, kamu jangan keterlaluan, ketika kamu naik ke dunia langit, kami bisa membunuhmu hanya dengan satu kali serangan saja. Itu benar bocah. Lebih baik kamu melepaskan kami, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Para klon yang masih selamat masih mencoba mengancam Chen Wen, namun Chen Wen paling tidak suka diancam. Bahkan ketika aku telah naik ke dunia langit, kalian-kalianlah yang akan kucari dan kubinasakan lebih dahulu. Keparat, bocah ini benar-benar susah diatur, kita harus bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu. Baru saja salah satu klon memberi arahan kepada rekan-rekannya, tiba-tiba sebuah ekor yang sangat besar menamparkan tubuhnya hingga membuatnya terpental dan hancur menjadi kabut darah dalam seketika. Xianlong menyerang menyabetkan ekor raksasanya kepada salah satu klon hingga membuat klon tersebut hancur. Kalau menghadapiku, kalian harus konsentrasi, jangan kehilangan fokus menghadapiku sialan. Xianlong merasa sangat kesal karena diremehkan oleh musuh karena musuhnya malah fokus ingin menyerang Chen Wen. Xianlong meningkatkan serangannya menjadi lebih intens, begitu juga dengan Phoenix, Pek Hou dan juga dua Kilin. Mereka yang merasa dipandang remeh menjadi marah. Keenam bawahan Chen Wen meningkatkan serangan mereka menjadi semakin intens serta semakin brutal dengan tubuh raksasa mereka. Serangan-serangan brutal bawahan Chen Wen membuat lawan semakin jatuh lebih dalam oleh tekanan musuh, apalagi ranah mereka memang kalau dari kelima bawahan Chen Wen, namun untung saja mereka melakukan pertarungan jauh di atas langit, kalau tidak mungkin daratan tidak akan mampu menahan kekuatan yang sudah tidak mampu ditanggung oleh alam 4000 besar ini. Sementara itu, ruang kosong yang ada di langit selalu tampak retakan yang sangat banyak. Langit alam 4000 besar selalu terdistorsi akibat pertempuran di langit itu. Chen Wen yang menghadapi 5 sosok raksasa sekaligus dengan ranah Raja Surgawi keabadian tahap ke-7 dan 8, namun ada salah satunya yang telah mencapai tahap ke-9. Itulah yang membuat Chen Wen kerepotan. Untung saja pergerakan Chen Wen yang sangat cepat susah untuk para musuhnya prediksi, sehingga Chen Wen masih mampu menyelamatkan diri bila keadaannya terdesak. Tadinya lawan Chen Wen ada lebih dari 20 orang, namun karena ranah musuhnya kalah jauh darinya, sehingga membuat Chen Wen dengan cepat menghabisi musuh-musuhnya. Namun kali ini musuh tinggal 5 orang dan semuanya adalah pemimpin dari klon yang datang dari dunia langit. Pertempuran antara Chen Wen dan kelima bawahannya dalam menghadapi klon-klon para praktisi yang datang dari dunia langit mengakibatkan banyak dampak. Lautan juga ikut bergejolak hingga menyebabkan tsunami di tepi lautan, dan juga pertempuran ini dapat terlihat sampai jarak yang sangat jauh. Para praktisi yang tinggal di tepi lautan batas antara selatan dan barat juga batas antara selatan dan timur. Para praktisi yang tinggal di tepi lautan antara selatan dan timur juga bisa melihat pertempuran dahsyat itu dari tempat mereka. Namun para praktisi yang tinggal di dataran bagian timur tidak dapat melihat pertempuran tersebut, karena kedua wilayah ini dibatasi oleh sebuah selat yang sangat luas. Hanya sebagian kecil penghuni dataran bagian timur yang bisa menyaksikan pertempuran antara Chen Wen serta 5 bawahannya dalam menghadapi praktisi yang datang dari dunia langit dengan tubuh raksasa mereka. Sementara itu, pertempuran di dalam sekte iblis surgawi juga terjadi sangat intens. Para pasukan gabungan sekte dan klan aliran putih dengan semangat yang berkobar masih bertempur. Sekte iblis surgawi sama dengan sekte-sekte iblis induk yang menguasai setiap wilayah dataran Dongting. Mereka sangat arogan dan tidak pernah memandang siapapun.
sehingga sekte mereka tidak pernah menggunakan formasi pelindung. Dan memang ketanyaannya, selama berdirinya sekte-sekte besar aliran iblis tidak pernah mengalami serangan yang sangat hebat seperti saat ini. Biasanya biarpun mereka menghadapi para pemimpin sekte dan klan aliran putih dengan ranah yang sama sekalipun, mereka tidak pernah kalah. Untung saja pasukan bawahan Chen Wen dari ras hewan iblis sangat kuat dan bahkan sudah ada yang mencapai ranah setara Raja Surgawi keabadian tahap ketiga dan keempat. Memang harus diakui, para pemimpin dan tetua sekte iblis surgawi yang telah mencapai ranah tertinggi di alam 4000 besar memiliki fisik yang sangat kuat. Namun semua bawahan Chen Wen yang merupakan ras hewan iblis bahkan memiliki tubuh fisik jauh lebih baik daripada ras manusia. Para tetua serta patriark sekte iblis surgawi tidak mampu mengatasi amukan pasukan hewan iblis Chen Wen. Semua keuntungan para pemimpin sekte iblis surgawi yang biasanya tidak terkalahkan, kali ini mereka bahkan tidak sanggup untuk melukai pasukan Chen Wen. Semua seni bela diri yang mereka keluarkan seakan-akan tidak berfungsi dengan baik. Padahal kalau menghadapi lawan dari ras manusia, mereka sangat mendominasi, namun saat ini dominasi mereka sepertinya menghilang ditelan oleh dominasi dari pasukan ras hewan iblis Chen Wen. Dengan sibuknya para tetua serta patriark dan ada beberapa leluhur sekte iblis surgawi yang ikut membantu bertahan, maka pasukan dan pemimpin gabungan sekte dan klan aliran putih praktis tidak mengalami banyak hambatan dalam membunuh musuh. Karena musuh yang mereka hadapi kebanyakan adalah murid-murid sekte iblis surgawi saja, dan hanya sedikit tetua yang ikut membantu menghadapi pasukan aliran putih. Dengan begitu, serangan pasukan gabungan aliran putih semakin brutal, apalagi mereka juga memiliki banyak dendam terhadap sekte iblis surgawi karena telah banyak membunuh anggota keluarga mereka yang tadinya tidak berani mereka balas. Kini dengan adanya kesempatan seperti ini, kebrutalan pasukan gabungan sekte dan klan aliran putih bahkan tidak kalah dari pasukan ras hewan iblis, sedangkan murid-murid yang lebih lemah di sekte iblis surgawi sudah lama tewas hingga tubuh mereka pun habis karena dimakan oleh pasukan bayangan iblis dan hewan iblis jiwa. Pertempuran pasukan gabungan sekte dan klan aliran putih dalam menyerang sekte iblis surgawi berlangsung selama sehari semalam. Pertempuran itu bahkan hampir meluluh lantakan seluruh gedung yang berdiri di sekte iblis surgawi. Xiao Kai bersama beberapa pasukan ciliknya yang berjumlah 6 orang itu secara sembunyi-sembunyi memasuki ruang-ruang penyimpanan harta karun milik sekte iblis surgawi. Saat ini bersama ke-6 pasukan cilik, Xiao Kai terlihat sedang mengintai sebuah goa di belakang sekte. Mereka melihat ada sekitar 15 orang yang berjaga di depan pintu masuk goa. Mereka sepertinya sangat mementingkan isi goa tersebut, bahkan mereka tidak peduli ketika merasakan adanya suara-suara dentuman yang terdengar dari pusat sekte iblis surgawi. Dari tempat ini, mereka bahkan bisa mendengar teriakan-teriakan banyak murid-murid sekte dan jeritan kematian dari para murid sekte iblis surgawi dan juga para tetua sekte iblis surgawi. Namun para penjaga di depan pintu goa bahkan tidak memperdulikannya dan masih fokus berjaga, padahal Xiao Kai dan ke-6 pasukan ciliknya sudah lebih dari 5 jam bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Xiao Kai dan pasukan ciliknya tidak berani keluar karena para penjaga yang berjumlah 15 orang itu adalah praktisi dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap 8 sampai dengan tahap ke-10, sedangkan Xiao Kai hanyalah di tahap awal. Apalagi pasukan ciliknya, mereka bahkan belum ada yang memasuki ranah keabadian surgawi, yang artinya ranah pasukan cilik Xiao Kai kalah 3 tahapan oleh musuh. Sehingga Xiao Kai dan pasukan ciliknya tidak pernah berani keluar untuk menghadapi musuh. Dari mulut Xiao Kai mungkin sudah lebih dari 100 kali mengumpat dalam 5 jam ini, apakah aku harus menggunakan serbuk racun pencaharku? Xiao Kai bergumam dalam hati. Serbuk pencahar adalah serbuk yang baru-baru ini dikembangkannya. Serbuk pencahar akan terbang seperti angin ketika dilemparkan. Serbuk ini tidak berwarna dan juga tidak berbau. Memang sangat bagus. Namun serbuk racun yang dikembangkan Xiao Kai adalah sejenis racun yang tidak bisa membunuh. Hanya saja orang-orang yang terkena serbuk ini akan merasa perut mereka mulas tanpa bisa mereka tahan. Namun Xiao Kai sangat enggan menggunakan serbuk racun tersebut. Karena bahan-bahan pembuatan serbuk tersebut lumayan langka,
Namun setelah menunggu sampai 5 jam pun, para penjaga itu tidak pernah meninggalkan tempat penjagaan mereka, hingga membuat Xiao Kai sangat tidak sabar. Dia pun mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisikan serbuk racun pencahar. Aku terpaksa menggunakan serbuk kesayanganku. Xiao Kai mengumpat perlahan, dan semua pasukan ciliknya mendengar umpatan Xiao Kai serta melihat kotak yang ada di dalam genggaman tangan Xiao Kai dengan takut. Keenam pasukan cilik anggota Xiao Kai segera mundur menjauhi Xiao Kai ketika melihat kotak itu, karena mereka sudah beberapa kali merasakan akibat yang dibuat oleh isi kotak tersebut. Pada waktu dikembangkan oleh Xiao Kai, para pasukan ciliknya sudah sangat sering dijadikan kelinci percobaan, jadinya mereka sangat takut kalau Xiao Kai mengeluarkan kotak tersebut. Kalian minggirlah terlebih dahulu, aku akan meracuni mereka. Baiklah penguasa hebat. Tiba-tiba tubuh Xiao Kai menghilang dan terbang ke langit, kemudian dalam sekejap Xiao Kai telah menaburkan serbuk racun pencaharnya ke arah para penjaga pintu masuk goa. Xiao Kai dan para pasukan ciliknya segera bersembunyi di tempat tadi, untuk menunggu reaksi racun yang disebarkan oleh Xiao Kai. Kalian, pergi ke tempat mereka buang air, di sana kalian sergap dan bunuh. Mengerti? Api penguasa hebat. Mereka memiliki ranah yang sangat tinggi, bagaimana kami sanggup membunuh mereka? Biarpun mereka terkena racun milik penguasa hebat, namun mereka tetap saja memiliki ranah yang jauh lebih tinggi dari kami. Xiao Kai terdiam mendengar kata-kata protes pasukan ciliknya, dan merenung, benar juga ya. Bagaimana mereka bisa membunuh orang-orang itu? Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Xiao Kai hanya bisa mengeluh sendiri. Kalau begitu, biar aku saja yang membunuh mereka, kalian sungguh tidak bisa diharapkan. Xiao Kai lalu menghilang menuju ke tempat di mana tafsiran para penjaga pintu goa membuang hajat mereka. Bagi seorang kultivator, buang hajat sebenarnya bisa dilakukan kapan saja dan biasanya tidak akan bisa membuat perut seorang kultivator sakit. Namun karena racun pencahar dari Xiao Kai sangat ampuh, bahkan bagi seorang kultivator sekalipun pasti akan terpengaruh. Beberapa menit kemudian, tampak beberapa orang yang berjaga di depan pintu goa mulai memegangi perut mereka masing-masing. Namun mereka tidak berbicara, hanya saja satu persatu pergi ke samping goa dan menuju ke dekat jurang untuk membuang hajat. Ternyata Xiao Kai telah menunggu di sana sambil menutup hidungnya menggunakan sebuah kain. Bagaimanapun juga kalau orang lagi sesak, angin tak sedap pasti akan tercium, dan Xiao Kai tidak mau mencium bau busuk dari para penjaga pintu masuk goa yang diracuninya. Saat melihat salah satu penjaga datang dan bersiap membuka celana, Xiao Kai melesat menghilang dan bersembunyi di ruang kosong. Saat posisi Xiao Kai sudah mendekati sosok penjaga itu, Xiao Kai langsung mengeluarkan cakarnya yang sangat tajam, kemudian mengayunkan cakarnya ke leher sosok yang sedang sesak terselbut. Sosok tersebut biarpun tidak mencurigai lokasi tersebut, tapi kewaspadaan seorang kultivator tetap ada di situasi bagaimanapun juga. Melihat ada sebuah cakar yang datang, sosok penjaga itu langsung bergerak untuk menghindar, namun karena Xiao Kai menyerang dengan kecepatan penuh dan juga sangat dekat, bahu sosok tersebut tetap terkena cakaran Xiao Kai dengan sangat dalam, hingga membuat bahu sebelah kanannya lepas karena tulangnya juga telah putus oleh cakaran Xiao Kai. Melihat serangannya gagal, kembali Xiao Kai bergerak sangat cepat untuk menghabisi musuh, namun saat ini biarpun musuh mengalami luka serius, tetap saja dia memiliki ranah yang jauh lebih tinggi dari Xiao Kai. Mau menyerangku diam-diam seperti ini? Keparat. Rasakan pedangku ini. Sosok itu langsung mencabut pedang yang berada di dalam cincin penyimpanannya dengan tangan kiri, dan langsung menyerang Xiao Kai. Xiao Kai yang telah melesat sangat cepat tidak sempat menghentikan gerakannya, dan tidak mau dia harus menghantamkan cakarnya kepada pedang musuh, namun karena kekuatan lawan jauh lebih kuat dari kekuatannya, Xiao Kai terpental jauh dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dan juga cakar Xiao Kai putus 2 buah, membuat Xiao Kai kesakitan, serta terbanting menabrak sebuah tebing. Sosok penjaga goa kembali melesat ingin mengakhiri nyawa Xiao Kai yang sudah tidak bisa melawan karena kondisi tubuhnya telah dikunci oleh energi milik musuh. Tubuhku tidak bisa bergerak,
energi keparat ini mengunci tubuhku. Xiao Kai berusaha sampai sekuat-kuatnya, namun tetap saja dia tidak bisa bergerak karena tubuhnya dikunci oleh energi milik musuh. Dengan pasrah Xiao Kai memejamkan matanya. Tiba-tiba setelah terdengar suara di depan Xiao Kai, situasi kembali sepi. Xiao Kai yang tidak merasakan adanya rasa sakit selain terluka tadi, akhirnya membuka matanya. Di depannya terlihat sesosok pria kekar sedang memegang sebuah pedang dan di depan pria itu tampak tubuh tanpa kepala. Sosok yang memegang pedang dengan santai memasukkan pedangnya ke dalam cincin penyimpanan, kemudian membalikan tubuhnya dan mengejek Xiao Kai. Kamu malah nekat mengantar nyawa, tugasmu hanyalah mengambil harta musuh, Kak Kim Kau. Terima kasih Kak, sudah menyelamatkan aku benar-benar ingin menguras harta milik mereka, namun tempatnya dijaga oleh banyak musuh, dan kami telah menunggu selama 5 jam, tapi tetap saja musuh masih berjaga dan tidak keluar membantu pasukan mereka yang terdesak. Mendengar keterangan Xiao Kai, Kim Kau yang melihat Xiao Kai dalam keadaan bahaya dari langit langsung melesat membantu Xiao Kai menjadi heran. Karena masih ada pasukan yang tidak ikut membantu pasukan mereka sendiri untuk membantu menahan serangan pasukan Chen Wen. Di mana itu? Mari Kak, saya antarkan, Kakaklah yang bertugas menghabisi musuh, aku dan pasukanku yang menguras harta yang ada. Baiklah. Tugasmu memang paling gampang, cepat bergerak. Tapi aku terluka, tunggu sebentar. Xiao Kai segera mengeluarkan pil penyembuh yang selalu tersedia bagi setiap orang bawahan Chen Wen. Setelah meminum pil penyembuh dalam beberapa menit kemudian, wajah Xiao Kai yang pucat pun kembali merona normal. Mari Kak Kim Kau, kita ke sana. Kali ini Xiao Kai tidak lagi bersembunyi untuk mendatangi pintu goa, karena dia yakin dengan kekuatan Kim Kau yang berjalan menenteng tongkat emasnya. Dari kejauhan, beberapa penjaga pintu goa melihat kedatangan Xiao Kai dan Kim Kau. Xiao Kai langsung berteriak, itu Kak mereka yang menjaga pintu gudang harta. 7 orang yang tersisa di sana menjaga pintu goa melihat keduanya langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Kedua belah pihak, tanpa mengeluarkan suara langsung saling menyerang, karena bagi kedua belah pihak, mereka adalah musuh. Kim Kau langsung bergerak mengerahkan tongkat penghancur semesta dan menyabetkannya megadang 7 orang penjaga pintu goa yang rata-rata memilih ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-5 dan ke-6. Kim Kau yang telah berhasil menerobos ke ranah yang setara dengan Raja Surgawi Keabadian tahap ke-4 mengerahkan 40% kekuatannya dalam sabetan tongkatnya. Tongkat penghancur semesta, hancurkan. Sabetan tongkat Kim Kau sangat deras dan menderu-deru, energi spiritual yang membayangi tongkat itu membentuk bayangan tongkat raksasa. 7 orang yang menjaga goa mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan senjata masing-masing, namun karena kekuatan mereka terpaut sangat jauh, apalagi ranah Kim Kau lebih tinggi 1 ranah penuh, maka perbedaan kekuatan mereka seperti langit dan bumi. 7 sosok penjaga pintu goa terpental semuanya dan dada mereka penyok masuk ke dalam. Mereka tewas seketika sebelum tubuh mereka jatuh ke tanah, sedangkan Xiao Kai telah memasuki goa bersama pasukan ciliknya, namun baru melangkah sekitar 100 meter. Tampak Xiao Kai dan pasukan ciliknya terpental tunggang langgang keluar dari goa. Kim Kau yang melihat Xiao Kai menjadi terkejut. Xiao Kai, ada apa? Kenapa kalian semuanya terpental? Aduh, ternyata di dalam ada satu sosok lagi yang memiliki kekuatan mengerilkan. Kami tidak melihat jelas sosok tersebut. Sekte ini sungguh sangat merepotkan. Baiklah, kalian minggirlah terlebih dahulu. Biar kuhancurkan sekalian goa ini beserta isinya. Kim Kau yang merasa emosi karena sekte ini membuatnya sangat repot menjadi marah. Dia ingin meleburkan goa ini beserta isinya, namun Xiao Kai segera menghalanginya. Jangan Kak, aku mencium banyak tanaman spiritual yang sangat banyak di dalam ini. Kalau Kak Kim Kau menghancurkan goa ini, takutnya seluruh tanamannya juga akan ikut hancur. Kim Kau kalah jauh dibandingkan dengan Xiao Kai. Kalau dalam masalah penciuman, hewan iblis rubah memiliki penciuman jauh lebih baik dari hewan iblis manapun, dan Kim Kau juga mempercayai kata-kata Xiao Kai. Kim Kau terpaksa tidak bisa menghancur leburkan goa misterius di depannya,
karena peringatan dari Xiao Kai, dengan terpaksa Kim Kau memasuki goa misterius itu. Secara perlahan-lahan, Kim Kau memasuki goa tersebut dan menyebarkan persepsi jiwanya sampai menyelimuti seluruh goa. Sedangkan Xiao Kai serta para pasukan ciliknya mengikuti dari belakang dengan takut-takut, karena mereka tadi dihempaskan oleh sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ternyata ada formasi pembatasnya di sini. Hanya formasi pembatas setingkat ini ingin menghalangiku. Kim Kau mendengus ketika merasakan adanya formasi pembatas di dalam goa, dan Kim Kau dapat merasakan kekuatan formasi pembatas itu sangat rapuh di hadapannya. Jadi, yang menghempaskan kami tahu adalah formasi pembatas, ya Kak Kim Kau. Ya, bisa jadi kalian dihempaskan oleh energi formasi pembatas, untung saja kalian tidak terluka. Memang Xiao Kai dan pasukan ciliknya tidak berhati-hati ketika tadi memasuki goa karena merasa yakin bahwa tidak ada apa-apa lagi di dalam goa, namun mereka tidak menyangka ketika sampai di formasi pembatas, mereka langsung dihempaskan oleh energi formasi pembatas tersebut. Mungkin bagi seorang praktisi ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir, formasi pembatas ini sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan. Namun bagi Kim Kau yang telah melebihi ranah Kaisar Langit Keabadian, maka fungsi pembatas ini terlihat lemah di matanya. Namun bagi Xiao Kai dan pasukan ciliknya, formasi pembatas ini sangat kuat, bahkan terlalu kuat untuk mereka sentuh. Saat Kim Kau sudah di dekat formasi pembatas, Kim Kau langsung mengeluarkan tongkatnya dan sedikit mengalirkan energinya di tongkat penghancur semesta, kemudian menyentuhkan ujung tongkat dengan lembut. Suara pecahnya formasi terdengar keras ketika dihancurkan dengan paksa oleh Kim Kau menggunakan tongkat penghancur semesta. Setelah formasi pembatas hancur, terdengar suara berat pria murka dari dalam goa yang membentak Kim Kau. Siapa yang berani menghancurkan tempatku? Apakah nyali kalian terlalu besar dan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Giam Loong? Gia Loong adalah Raja Yama atau Raja di neraka menurut kepercayaan agama Buddha yang menghakimi orang-orang berdosa. Kim Kau yang mendengar suara yang penuh dengan energi spiritual itu masih tampak santai, namun Xiao Kai dan pasukan ciliknya yang berjumlah 5 orang terpental keluar goa lagi. Cilaka, Kak Kim Kau, kenapa kamu tidak melindungi kami? Kim Kau membalikkan tubuhnya melihat rombongan Xiao Kai dan mendengus. Bodoh. Kalau aku tidak melindungi kalian, apakah kalian masih bisa berdiri dan berkata saat ini? Memang tadi ketika mendengar suara bentakan dari dalam goa, Kim Kau segera mengalirkan energi spiritualnya untuk melindungi Xiao Kai dan pasukan ciliknya. Kim Kau melindungi Xiao Kai agar tidak terluka saja, dan membiarkan energi dari dalam goa menghempaskan rombongan Xiao Kai. Saat ini ekspresi wajah Kim Kau tampak serius, karena dia merasakan energi spiritual yang menyerang Xiao Kai dan dirinya tadi berasal dari seorang praktisi dengan ranah sudah di atas Kaisar Langit Keabadian. Ternyata ada seorang praktisi yang bersembunyi di dalam goa. Keluarlah, karena sekarang Sekte Iblis Surgawi telah hancur berkeping-keping. Kim Kau membentak menggunakan energi spiritualnya ke dalam goa yang ditujukan kepada praktisi yang menghuni goa ini. Oh! Ternyata ada yang berani menyerang sekteku, ternyata kamu adalah hewan iblis, pantesan, kamu tidak terkena hukuman langit alam 4000 besar. Kekuatanmu hanya setara dengan ranah Raja Surgawi Keabadian tahap keempat, tapi lagakmu sudah seperti seorang kaisar. Kim Kau terkejut, karena praktisi yang ada di dalam goa mengetahui kekuatannya, dia tidak bisa melihat ke dalam goa, karena sangat gelap. Bahkan menggunakan mata hewan iblisnya sekalipun, Kim Kau belum bisa melihat ke dalam goa yang gelap pekat. Namun yang bisa mereka semua rasakan adalah energi dari dalam goa adalah energi gelap yang sangat mengerikan, seolah-olah keluar dari neraka. Setelah formasi pembatas hancur, energi iblis yang sangat pekat pun menyeruak keluar, bahkan Kim Kau sendiri pun merasa sedikit tertekan. Sialan, aku bahkan tidak bisa melihat ranahnya. Siapa sebenarnya sosok yang ada di dalam ini? Kim Kau berkata dalam benaknya karena merasakan tekanan aura yang keluar dari dalam goa. Wajah Kim Kau menjadi pucat, karena dia pun merasakan sesak di dadanya bagikan dihantam palu puluhan ton.
Sedangkan para pasukan yang sedang berperang juga merasakan adanya aura yang sangat mengerikan. Namun sebaliknya, pasukan Sekte Iblis Surgawi yang merasakan aura ini menjadi semakin bersemangat. Mereka berteriak kencang. Yang mulai Dewa Iblis, tolonglah kami, selamatkan kami. Chen Wen yang sedang menang di atas angin dan sedang menyiksa 3 klon praktisi dari dunia langit juga merasakannya, dan Chen Wen menyebarkan persepsi jiwanya untuk memeriksa sosok apa yang mampu mengeluarkan aura yang sangat kuat ini. Setelah menyebarkan persepsi jiwanya, Chen Wen mendapati sebuah goa yang dihuni oleh sesosok praktisi yang memiliki ranah sangat tinggi, bahkan di benaknya terdengar saudara Kim Long yang memperingati Chen Wen. Tuan muda, hati-hati, aku merasakan sesosok praktisi yang memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap awal. Mendengar ranah yang disebutkan oleh Kim Long, Chen Wen sangat terkejut, karena ranah itu adalah ranah di atas ranah Raja Surgawi keabadian. Dan melalui persepsi jiwanya, Chen Wen menyadari kalau Kim Kao dan Xiao Kai bersama pasukan ciliknya di sana juga. Segera Chen Wen mengirimkan transmisi suara kepada Kim Kao. Kim Kao, kamu bawa Xiao Kai dan pasukannya untuk segera menghindar. Makhluk tersebut memiliki ranah kaisar surgawi keabdian. Dia bukan lawan kalian, cepat menghindar. Kim Kao yang saat ini sudah merasa sangat tertekan mendengar suara Chen Wen sangat terkejut. Segera saja dia mundur dengan kecepatan penuh dan membungkus Xiao Kai serta pasukan ciliknya untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri dariku, kamu tidak mungkin bisa melarikan diri, dan aku tidak mungkin melepaskan makanan lezat sepertimu. Saat Kim Kao berusaha melarikan diri, dan telah berhasil bergerak dengan kecepatan penuh sehingga berhasil menjauhi sosok yang belum kelihatan itu sejauh 1 kilometer, tiba-tiba saja tidak bisa bergerak. Chen Wen yang belum tahu, namun dia tidak mau main-main lagi karena adanya sosok yang sangat mengerikan di bawah. Segera saja dia melesat dengan kecepatan ekstrim membunuh 3 orang klon sosok praktisi dari dunia langit. Pedang kehancuran lautan. Serangan Chen Wen yang datang bagaikan ombak lautan yang tidak ada putusnya segera menggulung 3 klon yang tersisa dari praktisi dunia langit. Pedang naga kehancuran melesat disabetkan secara bertubi-tubi menghantam 3 sosok klon raksasa hingga tewas seketika. Setelah sosok klon itu tewas, Chen Wen tidak berani membuang waktu. Tubuhnya kembali melesat dengan kecepatan penuh dibantu oleh sayapnya melesat bagaikan kilat. Saat itu Chen Wen melihat Kim Kao sudah tidak bisa bergerak bersama Xiao Kai dan pasukannya. Chen Wen segera mengalirkan energinya ke pedang naga penghancur dan menyabetkan pedangnya ke tempat antara Kim Kao dan Goa. Pedang naga penghancur, hancurkan. Chen Wen menggunakan hampir seluruh energinya untuk menghancurkan energi yang menekan Kim Kao dan Xiao Kai. Hingga menghancurkan energi yang menekan Kim Kao serta Xiao Kai yang saat itu akan disedot oleh kekuatan energi dari dalam Goa, hingga energi tersebut hancur. Tenaga tarikan Kim Kao yang berusaha menolak tarikan dari dalam goa akhirnya terlepas dan Kim Kao serta Xiao Kai dan pasukan ciliknya terpental menjauh. Sementara itu, sosok yang berada di dalam goa masih tidak keluar, namun terdengar suara terkejut dari dalam goa. Ternyata ada praktisi aliran putih yang kuat, kamu adalah tonik yang sangat bagus bagi tubuhku. Sosok itu tidak keluar juga dari goa, dan setelah merasakan terkejut, dia kembali memusatkan energinya untuk menelkan Chen Wen untuk memaksa Chen Wen memasuki goa dengan cara menyedot tubuh Chen Wen. Tuan muda, hati-hati. Kim Kao langsung berteriak ketika merasa telah terbebas dari daya tarikan yang bersumber dari dalam goa memperingati Chen Wen agar menghindar. Chen Wen juga merasa sangat terkejut, setelah memerintahkan Kim Kao untuk lari, Chen Wen berusaha melepaskan energi spiritual yang berusaha mengikatnya. Chen Wen kembali menyabetkan pedangnya ke arah goa menggunakan kekuatan penuh. Pedang naga penghancur, kehancuran lautan. Puluhan kali Chen Wen menyabetkan pedangnya ke arah goa, energi spiritual yang keluar dari pedang itu membentuk energi pedang raksasa yang langsung terbang ke dalam goa. Namun kembali dari dalam goa keluar energi spiritual yang menghadang serangan Chen Wen. Sabetan pedang Chen Wen yang menggunakan seluruh kekuatannya menjadi buyar, hal ini membuat Chen Wen sangat terkejut. Sialan, tuan muda,
Hati-hati, sosok tersebut tidak berani keluar karena dia takut terkena hukuman alam 4000 besar ini bila menampakkan dirinya, karena dia telah mencapai ranah kaisar surgawi keabadian tahap awal. Tuan muda harus hati-hati, jangan terlalu dekat dengan pintu goa, dia bisa mengeluarkan energi penyedot yang dapat menyedot tubuh tuan muda untuk masuk ke dalam goa. Mendengar keterangan dari Kim Long, Chen Wen sedikit terkejut, dia pun menganggukkan kepalanya. Bocah, ternyata kamu memiliki sedikit kemampuan, fisikmu sangat bagus dan sangat cocok untuk kujadikan pil iblis tingkat tinggi. Chen Wen melayang menjauhi pintu goa untuk menghindari tarikan energi dari dalam goa, sedangkan Kim Kau dan juga Xiao Kai serta pasukannya telah menjauhi pintu masuk goa sejauh mungkin. Dengan jarak sejauh hampir 1 kilometer, Chen Wen masih mampu menahan daya sedot dari dalam goa. Saat ini Chen Wen melayang di langit dan sedang berpikir bagaimana menghadapi praktisi aneh yang menghuni goa. Beberapa saat kemudian, Chen Wen pun menelan satu butir pil penambah energi, karena energinya sedikit telah terkuras, dia belum mau menarik klonnya karena masih bisa memulihkan energinya dengan pil. Setelah merasa energinya telah pulih kembali, Chen Wen menarik pedangnya lagi dan mengarahkannya ke langit, kemudian mengalirkan energinya dengan cara yang berbeda. Aku akan mencoba seni bela diri Dewa Kehancuran pada jurus ketiga. Mata Chen Wen penuh dengan tekad membaja dan bersiap untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Matanya terpejam sebentar, kemudian kembali terbuka. Tampak pupil mata Chen Wen memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang. Mata ilahi, aktifkan. Dengan mata ilahinya, Chen Wen melihat sosok yang ada di dalam goa sedang berdiri menunggu serangannya. Sosok itu tampak kurus, rambutnya yang panjang awut-awutan. Pakaiannya sebenarnya sangat bagus, seperti pakaian kaisar zaman dahulu, namun karena penampilannya yang seperti gembel membuatnya menjadi seperti gembel memakai pakaian kaisar. Namun yang membuat orang bergidik adalah matanya. Mata sosok itu memancarkan cahaya berwarna merah darah, seperti dua buah bola lampu merah yang mengerikan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.